Yang disebut manusia apa itu? Roh saja. Kalau roh saja berarti hantu. Kalau jasad saja berarti mayat. Nanti disebut manusia ketika dia bersatu antara jasmani dan rohani. Maka yang bangkit adalah jasmani bersama dengan rohani untuk dihakimi. Kalau Anda mengatakan jasmani ini tidak akan dihakimi, pantaslah kalian jadi Kristen. Makan semua yang diharamkan. Karena ternyata lambung Anda tidak akan dibangkitkan, tubuh Anda tidak akan dibangkitkan, jasad Anda. Salah. Justru jasad ini yang akan dimintai pertanggungan jawab. Apa yang kamu lakukan ketika kamu hidup di dunia? Kemana saja itu kau punya rudal tertancap selama kau hidup di dunia? Maka rudalmu itulah yang akan dipanggang di neraka, bukan roh. Roh itu makhluk gaib. Sekarang begini saudara, saya tanya samamu. Ketika ada orang melakukan pembunuhan, yang melakukan pembunuhan ini rohani atau jasmaninya? Kenapa orang melakukan pembunuhan? Karena dia dirasuki roh jahat, karena condong kepada dengan daging. Iya, yang melakukan pembunuhan rohnya atau jasmaninya? Dipakai setan dia sebagai medianya untuk membunuh. Iya, saya ulang lagi pertanyaan saya. Harus, baik pintar. Yang melakukan pembunuhan rohnya atau jasmaninya? Tubuhnya. Tubuh yang Anda maksud jasmani atau rohani? Jasmani. Jasmani. Terus yang akan mendapatkan imbalan terhadap perbuatan membunuh ini siapa? Di neraka. Di neraka, makanya Bapak dengar keterangannya Pak. Di neraka untuk dengar. Aku udah paham maksud Bapak, tapi Bapak nggak mau dengar aku bicara. Dengar dulu. Iya, Pak. yang disiksa di neraka siapa? Dengar aku terangkan, makanya aku terangkan Pak. Siapa yang diserahkan Pak? Makanya dikatakan Wahyu 14 ayat 13, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Sungguh kata roh, mereka beristirahat dengan tenang dari segala jeritan mereka. Pertanyaan saya, yang mendapatkan siksaan, enggak usah terlalu lebay. Yang mendapatkan siksaan di neraka itu siapa? Jasmani atau rohani? Yang mendapatkan siksaan di neraka, yang dengar aku terangkan ke situ arahnya. Yesus Juru Selamat itu sudah mimpi penyembah makhluk kuburan. Dengar saudara, saya bertanya, yang melakukan pembunuhan siapa? Anda jawab jasmani. Pertanyaan saya, yang mendapatkan siksaan di neraka siapa? Tubuh jiwa rohnya. Apa? Disiksa. Tubuh jiwa roh disiksa tiga-tiga. Jasmaninya enggak? Tubuh kan jasmani, tubuh jiwa roh disiksa tiga-tiganya. Berarti yang dibangkitkan dari kubur jasmani atau cuma rohani? Dibangkitkan jasmaninya diubahkan menjadi kemuliaan. Dia manusia. Begitu. Begitu saudara. Begitu. Jadi, oke. Sekarang kita balik. Udah selesai. Sekarang kita balik. Ketika ada orang melakukan kebaikan, maka yang melakukan kebaikan ini jasmaninya saja atau rohaninya juga? Atau sebaliknya? Rohnya toh, jasmaninya juga kan? Dengar Pak. Jasmaninya juga enggak? Orang melakukan dengar. Jasmaninya juga atau tidak? Jasmaninya dengar dulu. Begitu dong. Berarti yang ke surga. Berarti yang ke surga mendapatkan upah dari kebaikannya siapa? Berarti yang ke surga, yang dibangkitkan ke surga untuk mendapat balasan kebaikannya itu siapa? Jasmani atau rohani saja? Kena kau di sini. Makanya saudara, umat Islam itu bersama orang Yahudi memelihara jasmani. Apa yang diharamkan Tuhan kami nggak makan, karena jasmani ini kok. Nenekmu kiper. Kami juga menjaga. Nonotmu aja tidak sunat. Apa yang kau nggak jaga, makanya kau pakai masker terus. Nonotmu aja nggak sunat. Jadi, kenapa kami umat Islam itu menjaga jasad? Bukan hanya menjaga rohani, karena jasad ini juga akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah. Kalau kalian itu menganggap bahwasanya jasmani ya, kalau kamu menjaga, kenapa kau tidak sunat? Jangan dicong. Di mana di Al-Quran kamu kalau perintah sunat?
Kenapa larinya ke Al-Quran? Kenapa lari ke Al-Quran? Kenapa lari ke Al-Quran? Walaupun tidak ada perintahnya di dalam Al-Quran menurut ente, yang pasti kami bersunat. Ini lari nih, kalau saja lari. Jasmani di Islam apa yang diperintahkan Tuhan kami lakukan. Dengar, Pak Kenapa? Jumaki, Tidak, sabar dulu, gantian tanya Bapak karena dulu. Anda tidak layak ditanyai. Anda tidak layak ditanyai. Maka saya jelaskan dulu. Di Islam itu jasmani dibersihkan, rohani dibersihkan. Karena dua-duanya akan dimintai pertanggunganjawab. Itu yang betul. Makanya Yesus mengatakan apa? Perbanyaklah amal surga. Harta surga, karena harta surga itu tidak dimakan karan. Apa itu amal kebaikan? Takutlah kepada Bapa, takutlah kepada Tuhan yang mampu membunuh jasmani. Selain mampu membunuh jasmani, dia juga mampu melemparkan manusia ke dalam api neraka. Yang disebut manusia itu adalah lengkapnya jasad dan rohani. Gitu, saudara. Pak Juma, aku terangkan dulu. Siapa yang ke neraka? Siapa yang ke surga? Sebelum ke surga, siapa yang ke alam maut? Saya simpulkan dulu bahwa ajaran Yesus sama seperti ajaran Islam dalam hal surga, yaitu jasmani dan rohani akan dibangkitkan untuk mendapatkan upah. Begitu juga ketika Yesus berbicara neraka, jasmani dan rohani akan mendapatkan upah di neraka. Berbahagialah umat Islam yang menjaga jasmaninya. Berbeda dengan Kristen yang makan apapun yang mereka mau. Karena mereka menganggap jasmani tidaklah akan dibangkitkan. Padahal ujung-ujungnya mengaku juga akan dibangkitkan. Maka karena itu bertobatlah, tinggalkanlah agamamu yang sekarang yang menghalalkan semua binatang dimakan. Gitu. Silakan. Silakan Anda jelaskan tentang surga neraka, dan saya yakinkan Anda memiliki ijazah palsu. Oke. Aku tanya lu Bapak. Ya. Aku tanya Bapak. Kita terdiri dari berapa dimensi? Jangan ke situ, kita bahas surga neraka. Berjumpa Pak. Kita kelar. Siapa ke surga, siapa ke neraka. Itu yang Anda bahas. Ya, oke. Makasih saudaraku Al-Kartipi. Yang ke surga itu adalah menjadi manusia roh, hanya manusia roh yang bisa masuk ke surga. Kalau masih manusia daging tidak bisa masuk surga. Ya? Manusia daging, apa maksud Anda manusia daging? Manusia yang mengutamakan kedagingan. Iya. Oke. Jadi dengar, ketika Pak. sabar. Dengar, Dengar. Ketika daging Anda membutuhkan makanan yang diharamkan oleh Tuhan pencipta langit dan bumi, apa yang Anda lakukan? Anda penuhi kepenuhannya daging Anda, atau Anda utamakan rohani Anda, atau kedagingan Anda yang Anda lakukan? Ketika misalnya diharamkan babi. Saya nggak makan daging babi. Misalkan diharamkan babi. Oke. Nah, sekarang bagi orang Kristen, babi itu haram atau halal? Haram. Mana dalilnya haram untuk Kristen? Banyak sekali. Tunjukkan satu aja kalau ada. Itu pun secuil aja kalau ada. Kalau Bapak mau belajar, oke. Silakan tunjukkan. Silakan. Tapi tadi kita dari ngambang, nanti bisa terangkan itu. Ya. Silakan Anda bacakan dalilnya. Di mana 11 itu babi haram. Itu imamat kitabnya Yahudi. Yang saya tanya, di mana dalilnya Kristen dilarang makan babi? Saya orang Yahudi, Pak. Saya orang Yahudi. Yahudi rohani. Bapak baca dulu. Bapak baca Galatia 3 ayat 27, 28, 29. Saya orang Yahudi, Pak. Yahudi rohani. Kalau tidak menjadi Yahudi, nggak bisa masuk surga. Kalau ada orang yang bukan Yahudi mengaku Yahudi, apa namanya? Serigala nyamar? Saya orang Yahudi. Saya ulang lagi. Dengar, Pak, dengar. Kalau ada orang non-Yahudi yang mengaku Yahudi, dia apa namanya? Serigala berbulu toke atau serigala berbulu kecoa? Mana yang betul? Jangan ke situ, Pak. Jemaat iblis, Bang. Jemaat iblis ini. Jemaat iblis. Maunya Bapak tanya. Jemaat iblis ini. Pak, cuma tanya aku, mana buktinya kau orang Yahudi? Mana datanya? Mana ayatnya? Tunjuk ke saya, Bapak. Mana buktinya Anda orang Yahudi? Itu bagus, Pak. Terima kasih, kan enak. Ya, kan silakan. enak gitu, Pak. Iya, karena saya tahu pasti ujung-ujungnya ketahuan kalau Anda bohong. Silakan. Oke. Tidak bohong. Ya silakan, saya cuma saya tidak mau mempermalukan Anda, tapi karena Anda mau dipermalukan, ya silakan Anda tunjukkan di mana saya malu.
Saya Ya. pakai data, Pak. Ya silakan Saya Pak tunjukkan. mengerti firman kita Galatia sharing ini. 3. Saya bukan orang goblok. Silakan, Saya berbicara sama silakan. Bapak, saya tetap ada data. Bapak baca Galatia 3. Galatia 3. Ya. Galatia 3 nomor berapa? Ayat 27, ayat 28, ayat 29. Oke, baik, kita baca ya. 27 sampai nomor 92 ya. Kita baca. Galatia Karena 3, kamu ayat semua yang dibaptis dan telah mengenakan Kristus. pelan-pelan, dalam hal- terangkan. Pelan-pelan dulu terangkan. Saya baca dulu, habis itu Anda membual. Oke. Saya baca dulu, habis itu Anda membual. Membual, Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Tuhan. Saya mau bertanya kepada saudara, setelah saya baca baru saya paham. Oke, saya tanya. Ini Galatia ini firman Tuhan, sabda Yesus atau karangan Paulus? Jawab. Semua firman itu cerita apa Tuhan? Saya ulang lagi. Saya kan tadi sudah mengatakan saya tidak mau mempermalukan Anda, tapi Anda yang mau dipermalukan. Nah, Anda akan kupermalukan. Saya ulang. Galatia ini firman Tuhannya Yahudi, sabda Mesias atau karangan Paulus Botak? Tidak Jawab. ada. Dengar Pak, dengar. Segala jawab. tulisan yang difirmankan Tuhan. Yang difirmankan Tuhan. Tapi ini kan makanya muncul Segala pertanyaan. Ini tulisan yang diilhamkan Tuhan adalah yang baik diilhamkan untuk Tuhan. mendidik dan mengajar. Saya Iya. tahu kalau itu. Jadi Sekarang pertanyaan kejadian saya, 1. Galatia 3 ini apakah firman Nabi dan Tuhannya Rasul Yahudi, mencatat, bukan semua gue. apakah sabda Nabi dan Rasul Mesias atau karangan Paulus Botak? Jawab. Jawab. Ini bukan gereja. Saya kan bilang saya tidak mau permalukan, Anda yang mau. Nah, saatnya Anda kupermalukan. Galatia ini firman Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, atau firman atau sabda anak Maria yaitu Mesias, atau karangan Paulus Botak Cila? Jawab. Ternyata Anda mau mengatakan ini firman Tuhan, berarti tergenapi. Iblislah menjadi bapakmu, berarti kamu ingin menjadikan Paulus menjadi Tuhanmu. Selamat. Ternyata Paulus ini adalah Tuhan. Berfirmanlah Tuhan Paulus, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau merdeka, tidak ada Jadi laki-laki perempuan. firman Cuk, Tuhan mati itu meja. jauh sebelumnya sudah tertulis akan datang penyesat-penyesat. Jadi inilah kita sudah senang dengar itu. Nenekmu kiper, nenekmu kiper. Kau tahu nggak dalil yang mengapa saya katakan kalian itu akan saya permalukan? Karena dalil Nah, itu inilah kan yang sudah ada. Itu kan sudah ada memang di Alkitab. sabar. Sudah ada di Alkitab. Karena dalil akan datang inilah penyesat-penyesat. dalil inilah yang digunakan oleh pastor dan pendeta di barat untuk mengkawinkan sesama jenis. Paham? Itu kalau di sana, kalau di sini enggak ada. Karena di dalil Galatia 3 nomor 28 itu di situ dikatakan tidak ada lagi perempuan, tidak ada laki-laki. Kalian semua adalah sama. Jadi kalau ada laki-laki menggauli laki-laki, kata Paulus, sama aja. Kalian itu sama aja. Itu pendeta yang di luar negeri Amerika itu pendeta Ya, sesat. ada dalil yang digunakan. Tapi tidak ada dalam kedatangan kasus manusia sama sekarang sejenis. begini, Tidak ada. oke, yang lain diam. Saudara Jimmy, Anda bukan darah Yahudi, tapi Anda mengaku Yahudi karena dalil ini kan? Ya. Bolehkah Anda mengaku perempuan? Oh, itu sudah beda lain lah konteksnya. Lah, kok beda? Astagfirullahaladzim. Saudara, dengarkan. Nomor 28 dengarkan. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Kalau Yesus. cuma Pertanyaan saya. video begini saya juga bisa edit. Bukan dari Saudara, paham Anda Bapak ini beda mengatakan pangan anak TK Anda ini. mengatakan Anda adalah orang Yahudi. Kenapa Anda mengatakan diri Anda orang Yahudi? Karena Yesus Kalau mengatakan cuma video-video tidak ada begini lagi bisa Yahudi, diedit, saya juga tidak ada lagi Yunani, tidak ada laki-laki, tidak ada lagi perempuan. Semuanya satu dalam Yesus Kristus. Pertanyaan saya, bolehkah kamu yang bukan Yahudi mengaku Yahudi? Boleh. Bolehkah kamu yang laki-laki yang bukan perempuan mengaku perempuan? Boleh, paman. Tapi pakai ludak. Kalau cuma video-video begini saya bisa edit juga. Mana akunnya Bang Zuma? Terpental kali.
memang tuh bang. Kebentar kali ya. Maksudnya Pak Juma, mau orang Arab, mau orang Tunggu Inggris, dulu, mau tahu. orang Batak, Tunggu orang dulu. Karo, orang Manado, sama Tuhan. Yesus dalam Yang bukan Yahudi boleh mengaku Yahudi berdasarkan dalil itu. Saudara yang bukan Yunani boleh mengaku Yunani oleh karena dalil itu. Saudara yang laki-laki boleh mengaku perempuan oleh dalil itu. Betul atau tidak? Kalau pendeta yang bilang ya bisa dipertimbangkan, tapi kalau Zuma yang bilang itu penyesat. Begitu. Makanya tunggu bang, pakai ludah dulu bang ya, pakai ludah bang, pakai ludah ya bang ya. Ini dalil. Makanya saya katakan jangan kau sentuh dalil itu tadi, ku permalukan nanti kamu. Anda mau, bukalah aibnya. Inilah dalil yang dipakai oleh pastor pendeta mengkawinkan aki sama aki, ewe sama ewe. Karena tak ada lagi pembeda antara aki sama perempuan. Tidak ada lagi pembeda. Jadi ente mau ngaku jadi perempuan boleh, ente mau menjadi laki-laki juga boleh. Sama ketika Anda bukan Yahudi mengaku Yahudi. Sama, bukan menjadi berubah kelamin, bukan gitu. Ya memang bukan, tetapi kamu mengimani diri kamu itu boleh mengaku Yahudi. Benar nggak kamu boleh mengaku Yahudi? Makanya kasih aku kesempatan Pak Juma yang aku kasih untuk Oke, silakan. Nah, begini maksudnya. Silakan. Nah, Jadi kenapa Anda mengaku Yahudi padahal Anda bukan darah Yahudi? Jawab. makanya aku terangkan. Ya, silakan. Kamu telah mengenakan Kristus. Untuk mengenakan Kristus harus dibaptis. Tidak ada lagi laki, tidak ada lagi perempuan. Kalau sudah dibaptis, nggak ada lagi Yahudi, nggak ada lagi Yunani. Dan dipotong dulu Pak Juma. Jadi kalau sudah dibaptis, tidak ada perbedaan Yahudi, Yunani. Semua dulu kan yang kakek Yahudi. Dengar dulu Pak Juma. Dan tidak ada Dulu kan perbedaan dipanggil laki Yahudi. dan perempuan, betul? Dengar, bisa terangkan dulu. Maksudnya mau laki-laki pun, mau perempuan berarti bukan berubah kelamin. Mau perempuan, tapi mau nggak ada bedanya. Orang kaya, Tapi orang iya, kaya, tak ada orang bedanya. Kulit Nggak ada- hitam, rambut keriting. sekarang tidak ada bedanya. Sama di hadapan Yesus Kristus. Tidak ada bedanya kan? Yahudi. Nah, Tidak ada orang yang berarti tidak ada. Kalau sudah berarti di dibaptis dalam hadapan Yesus, semua sama sama Nah, Yesus. Semua berarti sama. di hadapan gini, berarti di hadapan Yesus Kristus kalau Halo, mana? Bising kali. Kenapa? Signalnya Bang Juma itu, signal dia Bang Juma. Siap. Dia kan di luar kota. Oke, silakan Bang Zuma lanjut kembali. laki-laki yang kau gauli di hadapan Kristus itu sama aja laki-laki atau perempuan, betul? Nggak ada lagi perbedaan kan? Jadi laki-lakinya itu mendesah dengan gelombang yang berat, Maksudnya itu juga bisa. kalau sudah dibaptis dalam nama Yesus Kristus, sudah menjadi manusia baru yang dari Gitu kan? surga. Siapa saja pun dia, mau orang Muslim, mau orang Cina, mau orang Barat, kalau sudah dibaptis dalam Yesus Kristus, semua sudah sama di hadapan Sama. Kristus. Semua sudah menjadi Laki anak-anaknya perempuan itu. sama. Iya. Laki perempuan sama. Gitu dong. Iya, maksudnya bukan laki-laki yang berbeda, bukan. Semua disamakan. Jadi kalau Dengar, Pak. saudara menggauli sesama jenis, sama aja itu perempuan. Kok lari ke sana ceritanya? Jadi Bang Zuma ini latihannya ya. Bang Zuma latihannya di dunia ini ya. Kayak gini ya Saya kan latihan. udah bilang ya. Bukan di dunia aja deh, bukan di surga aja. Di dunia memang boleh. Dalil ini yang mengatakan itu, mereka yang bukan Yahudi boleh mengaku Yahudi, sah, dan itu bukan dosa. Bukan. Dengar dulu Pak, kenapa sah? Nah, Karena kita mereka dengar Pak Juma, yang dengar Pak Juma, laki-laki, Bapak aja ngomong. mereka yang Bapak ini laki-laki boleh mengaku perempuan, dan itu bukan dosa, sah berdasarkan dalil itu. Oke, masih mau kau datang besok? Merasa. Pandi, sini kau dulu nak, sini kau Pandi. Lihat dengar kita tenu dulu. Mau kau rasakan menjadi perempuan nak? Mau kau? Nggak mau, nggak mau. Masuk ke Kristen. Pandi, Handi, lo ku main nak Handi, lo pada aku ya lo tante lo ku nabi sikit tante mu Handi, lo ku main nak. Bicara sama saya ini. Handi, apakah kau mau jadi polwan anakku? Datang ke sini sama tante. Handi, sini kok nak, mendaftar ke polwan nak, sama saja. Kalau mau ku mendaftar polwan masuk mau ke di Kristen, karena laki perempuan sama jadi saja di Kristen. Dalilnya ada.
Galatia 3 nomor 28. Yang bukan Yahudi mengaku Yahudi sah dan tidak berdosa. Yang bukan perempuan mengaku perempuan juga sah dan tidak berdosa. Itulah Dengar yang dulu, dipakai Pak. oleh otoritas Dengar dulu, gereja Pak. mengkawinkan Kristen laki sama laki. Makanya ada orang bilang jangan sampai Kristen mayoritas di Indonesia. Karena Pak. kapan Kristen mayoritas di Indonesia? Galatia 3 nomor 28 akan berlaku. Hahaha dan hihihi akan nikah. Apa cerita sama saya? Ngambang-ngambang. Berarti kanda kena gigi uang kembali. Tidak ada cerita. Pokoknya nggak ada kembali. Pokoknya Uruskan dulu. mereka nanti ini Jangan lari. Dinda Handi. Bapak Dinda jumpai Handi. bang lari. Matikan mic saya. Pandi nanti mereka di neraka Iya, loh. Dipanggil Pandi. mi naik. Dipanggil. Iya, iya. Jimmy. Ya. Hadap Iya, kanan. Paman. Pak Juma Iya paman. Gerak. Jadi Jimmy hadap kanan si Jangan Jimmy. matikan saya punya mic. Nungging. Nungging si Jimmy. Di belakang Jimmy jarak 5 meter itu malaikat berdiri pegang linggis yang membara kan. Nah, hitungan ketiga tancapkan linggisnya. Begitu 1, 2, 3 Jimmy langsung berdiri. Hep malaikat. Stop dulu malaikat. Stop. Stop malaikat. Stop. Ada apa Jimmy? Ada apa? Tunggu. matikan. Pakai ludah dulu Jim, pakai ludah. Nah, habis ditaruh ludah, habis itu ditabrak sama malaikat pakai linggis. Kenapa? Karena dalil ini, kawan. Udah ku bilang jangan kau coba-coba bawa Galatia 3. Kau bawa Galatia 3. hapuslah Galatia. Gak bisa pahammu, nalarmu, Pak ya. Sekarang saya tanya, kalau gitu, kenapa kau mengatakan dirimu adalah Yahudi, sementara kau bukan darah Yahudi? Kenapa? Oh, udah aku terangkan. Gitu kan enak. Pak. Enggak masuk. Makanya kasih berbicara Pak. Iya, silakan. Menjadi Syarat untuk menjadi orang Yahudi harus menjadi anak Abraham. Berarti syarat untuk menjadi laki-laki harus menjadi anak Abraham. Bagi Iya. perempuan yang mau jadi laki-laki, jadi anak Abraham. Sekarang, Bagi laki-laki menjadi perempuan, untuk jadi anak Abraham. menjadi- Betul? Janganlah perempuan. Untuk menjadi orang Yahudi, syaratnya harus menjadi keturunan Abraham. Nah, sekarang syarat untuk menjadi anak Yahudi harus menerima Yesus Kristus kan? Iya. Nah, sekarang laki-laki yang ingin menjadi perempuan harus menjadi anak Yesus Kristus kan? Jangan lari ke situ. Ini Lah itu dalilnya begitu. Gimana ceritanya? apa itu? Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, Maksudnya tidak sama. ada laki-laki. Dengar dulu Pak, dengar dulu. Dulu Tidak kan ada yang laki-laki itu hanya orang atau Lewi. perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Kalian satu, mau perempuan mau laki-laki satu. Jadi kalau kamu pingin ya sesama mau kayak sama kan satu itu dalil. Dona. Jaringan lagi. Iya. Jika nagih uang kembali. Kena tai ulang lagi. Halo? Saudara bukan Kita Yahudi bicara, ngaku Pak. Yahudi boleh. Berarti saudara bukan perempuan bisa ngaku perempuan boleh. Itu dalil. Bukan itu maksudnya. Lah, lalu apa Bukan maksud beda- Anda? Bukan langsung. Lalu apa- Bukan apa langsung maksud program Anda? anak kelamin. Apa Itu maksud sudah Anda mengaku? kali. Apa maksud Ini Anda mengaku guru. Yahudi? Guru apa? Sementara Anda bukan Yahudi. Maksud apa? Maksudnya apa? Anda bukan Yahudi ngaku Yahudi Kali sama maksudnya. Pak Juma ini bicara ya. Loh, saya berdasarkan dalil, Bung. Ya kan, dengar saya berbicara dulu. Maksudnya untuk menjadi orang Yahudi harus dibaptis dalam Yesus Kristus. Jadi Nah. semua yang dibaptis dalam nama Yesus Kristus adalah keturunan Abraham. Nah. Maksudnya bukan laki-laki jadi rokan anak kelamin, terus anak kelaminnya yang lonceng jadi apa? Bukan gitu. Nggak bisa begitu dong. Sekarang pertanyaan saya, Yahudi beneran, yang darah beneran, Yahudi, ada jenis kelamin laki perempuan nggak? Tadi Ada kita nggak? bicara Pak, Ada jangan nggak? ada konteks. Ada. Tadi kita Ada bicara laki kalau perempuan. sudah dibaptis Nah, itu sudah sekarang- menjadi warga negara sorga. Iya, Jadi dengar, keturunan dengar. Abraham semua Dengar, warga saudara. negara sorga. Oke, Jadi kalau dengarkan. Giliran saya. Ketika Anda bukan orang Yahudi, di situ ada tembok pemisah antara Yahudi dengan yang bukan Yahudi. Laki-laki dan perempuan ada tembok pemisah. Nah, tembok pemisah ini hancur lebur ketika Anda dibaptis dalam nama Kristus, betul? itu kan kata Bapak itu kan. Loh, Tangan tangan saya yang toko uduk tangan.
Gimana ceritanya ini? Saudara-saudara, yang bukan Yahudi boleh mengaku Yahudi. Yang bukan perempuan boleh mengaku perempuan. Itu beda kon. Aduh, kali tapi guru pahamnya kok gitu. Langsung nggak ada perbedaan jauh, nggak ada hamba laki-laki perempuan. Maksudnya bukan berarti langsung kelamin, bukan gitu. Semuanya sama di hadapan Yesus Kristus. Iya, saya sudah paham. dibaptis, sudah menjadi Saya manusia ngerti. baru, lahir dari sorga. Saya sudah hidup paham, oleh Roh. saya mengerti. Tidak ada perbedaan. Artinya tidak ada lebih hebat dari Yahudi, lebih hebat nggak gitu. Lebih hebat Lewi nggak gitu. Nggak Saya ulang ada lagi, di- dibangga-banggakan saya baca kesukuan dalil. di sini. Kalau sudah Saya dibaptis baca- oleh saya Kristus, baca dalil. semuanya sama. Mau Yahudi pun, mau orang Jepang pun Oke. sama semua, mau orang Oke. Batak pun, Oke. suku Karo pun Oke. sama semua. Oke. Nggak ada Oke. lebih hebat Yahudinya. Semua Sekarang- sama. Kau Sekarang kamu mengulang kata sama 6 kali. Tolong kau tunjukkan dalilnya di mana ada kata sama di dalam Galatia 3 nomor 27 sampai 29. Silakan. Silakan. Ku bilang tadi jangan mau dipermalukan, kau minta dipermalukan, malulah kau. Silakan. bisa bicara Den. Ya, 6 kali kau mengatakan. Iya, silakan. Bang Juma, Bang Iya. Juma. Setelah ini saya boleh diskusi ya habis ini. Kan Boleh. Pak Nasrani ini agamanya apa Pak? Kristen atau Nasrani? Kristen. Iya, boleh. Silakan. dia apa? Ke orang lain dia langsung. Kita dimatikannya. Capek suaraku. Langsung jalan. Oh, Dinda Dito ambil alih sebentar, Dek. Bang Andi, silakan. Saya tampung tadi rasa ingin tertawaku dari tadi ku tahan. Saya ingin tertawa di pojokan. Silakan. Ya nanti habis ini Bang Nasrani ya sama Bang Juma. Silakan Kang Dito. Ya, Bang Jimmy. Tadi dalil-dalil yang ternyata Anda bawa justru mengarah ke gender. Tahu kan gendernya? Gender itu status laki-laki atau perempuan. Nah, berdasarkan dari dalil itu merujuk Sudah jelas dikatakan kepada di situ tidak ada perbedaan. Apa itu? Baik itu Yahudi, Yunani, laki-laki, perempuan, orang merdeka. Oke, langsung aja lah pulti lagi kita masuk. Baik. Menurut Anda jemaat iblis. Oke. Di Wahyu 3 nomor 9 yang disebut dengan jemaat iblis itu yaitu mereka yang mengaku orang Yahudi tetapi sebenarnya bukan. Coba Anda jelaskan itu. Apakah orang Yahudi yang sebenarnya bukan orang Yahudi itu adalah jemaat iblis? Silakan. Darah dan daging itu tidak masuk surga. Yang masuk surga itu Sudah dibahas itu jadi Balik. kalau Macam mana begini? kalau Bang, kamu berbicara, kalau Anda berbicara bahwasanya Yahudi Nggak nyambung ini, secara sudah nggak nyambung daging dia, dan Fandi. darah, belum tentu masuk sudah surga. nggak nyambung dia ini, sudah nggak Kok nyambung. nggak dia. nyambung? Bagaimana nggak nyambung? Secara rohani, Yahudi secara apa rohani. rupanya? Dalil-dalil mana tadi yang Baik saya bangsa kasih apa lihat sama saja Anda? pun, apabila dia dibaptis saudara. di dalam nama Yesus Kristus, dia memiliki hak sebagai keturunan Abraham dan memiliki hak Apanya dia janji bilang ini? Tuhan. Kemana-mana. Lu kok kemana-mana? Bang, yang kita Kamu yang bicarakan. kemana-mana. Masa laki-laki menjadi perempuan, perempuan menjadi laki-laki. Konteks seperti itu. Apa saja landasan-dasarnya sederhana. yang Nggak bisa dipersatukan kamu oleh pahami. Tuhan? Coba. Apa yang landasan kemudian Tuhan mempersatukan daging itu ada laki-laki dan istrinya? Apa ada disebutkan perempuan di situ? Gimana maksudnya? Gimana? Apa yang kau baca? Yang kau baca apa? Yang kau baca apa? Apa yang Tuhan kau baca? mempersatukan, Yang ini kau baca Anda dari mana? membahas tentang bagaimana kehidupan di surga tidak ada kejasmanian, sementara di dunia Itu cerita tentang dunia, surga. pernikahan. Ya. Tentang pernikahan, ini langsung kuambil di sini. Sebab itu laki-laki, bukan di situ ya. Oh nih,
Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Itu wi ya. Ya. Betul? Betul ya? Ya, betul. Markus 10 nomor 8, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Markus 10. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Ini tentang nasihat perkawinan. Ya. Yang saya tanya sama Anda, apakah istrinya itu bisa hanya untuk kepada perempuan atau bisa disebut kepada laki-laki? Silakan. Apakah istrinya itu kepada perempuan? Kalau secara daging istri itu perempuan. Daging apa itu rupanya? Daging tumbuh. Kenapa yang disebutkan hanya laki-laki? Memahami konteks seperti itu pun kau nggak harus dijelaskan secara detail. Udah nggak usah kemana-mana. Seorang istri. Nggak usah kemana-mana. Kalau pernikahan ternyata tidak ada landasan dasar, kenapa orang Kristen tidak memiliki aturan dalam pernikahan mengacu kepada dalil Markus 10 tentang penyatuan daging tidak boleh dipisahkan karena Tuhan yang menginginkan. Jadi nggak ada itu pernikahan dengan syarat-syarat hukumnya, nggak ada. Yang penting nempel. Tapi masalahnya nempelnya ini dengan yang berbeda jenis atau yang sama. Itu ke situ. Baca di atas itu sudah jelas. Baca, kok Apa? jangan hanya motong-motong satu-satu ayat. Sehingga keduanya Apapun yang dibaca, Bang Jimmy. Kalian itu ada berapa orang sih di situ satu HP? Kayaknya banyak orang ya di situ ya? Tidak, lah kau berapa orang di situ? Enggak, kok ada berapa orang di situ? Perasaan suaramu tadi enggak begitu. Menyerah tadi rupanya yang satu ya? Berdua. Oh berdua. Jadi satu kalian berdua. Lah kau kan udah masuk angin. Makanya rendah kali nalarmu. IQ-mu berapa sih? Satu HP 2 orang kan begitu kan Bang? Ya iya. Nah iya Bukan makanya. dua orang menjadi satu kan udah Lalu? parah kau itu. Nah, itulah gambarannya tadi abangku. Kalau Anda laki-laki dengan laki-laki dikumpulkan menjadi satu daging di satu HP, perempuannya yang mana Bang? Dia perhatikan Galatia 3 nomor 28 kayaknya. Udah betul-betul. Bukan, ini Bible kau loh. Kacau Bible pemikiran kau dia. loh. Nanti kalau Ini aku bahas, orang yang tapi saya gini-gini, nggak mau abangku, nyebrang-nyebrang. Bang Jimmy. Saya nggak suka nyebrang-nyebrang kamar seperti kalian sebenarnya. Ya. Loh, Jadi ini kalau saya diskusi lintas agama, kenapa jadi curhat? Begini nih Pak. seperti yang dikatakan tadi bahwasanya Aduh. kalian nggak layak sebenarnya membicarakan tentang Bible. Kenapa? Orang-orang yang layak untuk mengajar itu hanya orang-orang yang lahir dari surga. Masuk. Jangan Batasi begitu. aturan di dalam Cabut kita aja lihat dulu. orang-orang Cabut yang elain. bisa menceritakan. Jangan ada dulu elain. Kalau itu ini mainan saya nih kalau begini jadi. Oke, maju Bang Andi. Iya. Pak Jimmy, kita lanjut yang tadi ya, sempat tertunda karena saya habis nolongin tetangga melahirkan. Sebentar. Iya, juga teman saya lagi di dalam sebentar. Oh iya, Sebentar. tertunda tadi saya habis nolongin tetangga melahirkan. Kok bisa pula kau nolongin tetanggamu melahirkan? Kau bidan. Saya bukan bidan. Kau lihat juga lah itu soalnya yang- batu itu ya bentuknya kayak mana ya kan? Soalnya saya laki yang melahirkan laki gitu. Kau lihat juga lah batu itu cuma ada bentuknya ya. Iya terserah. Jadi tadi menurut Anda Yesus itu selama di bumi belum jadi Tuhan ya Bang ya? Gimana? Yesus selama di bumi belum jadi Tuhan ya? Iya. Itu firman yang menjadi manusia. Dia Tuhan menjadi manusia. Kalau Saya Tuhan ulang lagi. Saya ulang lagi, Bang. Bang. dengar. Kalau Ya, Bang, ini seorang baru Tuhan, saya satu kata Abang sudah. dengar saya. Tuhan menjadi manusia, apakah itu nggak pantas? Kalau Terserah Tuhan lu, Bang. Saya menjadi nggak maksa manusia Bang itu ini. aneh. Kalau Tuhan saya dia maha kuasa. Dia mau jadi apapun, dia bisa. Ya. Tuhan saya menjadi manusia. Itu yang saya imani. Kalau Tuhanmu nggak pernah jadi manusia. Iya. Dengar. Jadi waktu Tuhan. Dengar saya. Kalau Kenapa Tuhan Abang yang saya panjang menjadi ngomong? Saya ini manusia. belum ngomong loh. Kenapa?
Karena dia Saya ini belum ngomong, mencintai, Bang. mengasihi manusia itu. Iya, Dia memberi santai ngomongnya. Santai ngomongnya, Bang. Waktu Tuhan menjadi manusia, apakah masih ada Tuhan? A ada, B tidak ada Tuhan. Silakan. Sederhana aja, Bang. Jangan diomongin agak cabe. Kalau Tuhan menjadi manusia, apakah itu aneh? Saya nggak nanya aneh apa enggak. Namanya dia Tuhan. Kalau menjadi manusia, Tuhan menjadi. Ya saya nggak larang Tuhan Anda mau menjadi apapun, saya nggak larang. Tapi kalau manusia kalian pertuhankan, itu yang menjadi aneh. Makanya dengarkan dulu bahasa Indonesianya Pak Jimmy. Nah, supaya kamu paham. Ya paham saya. bayangkanlah, seorang yang luar biasa, yang Saya paham bahasamu, bisa Tuhanmu menjadi manusia. kamu kaji kemampuannya, Saya paham. pengetahuannya, hikmatnya menjadi seorang manusia. Apa sih Pak Jimmy? Itu nggak layak. Pak Jimmy bisa gantian bicara nggak? Bisa, silakan. Ya. Tadi Anda mengatakan Tuhanmu menjadi manusia, oke silahkan. Pertanyaannya adalah, waktu Tuhanmu menjadi manusia, apakah masih ada Tuhan? A ada, B tidak ada Tuhan. Silakan. Gimana ulang sekali lagi? Waktu Tuhanmu menjadi manusia, apakah masih ada Tuhan? A ada, B tidak ada. Ada. Kemakan omongannya sendiri. Kemakan omongannya kan? Pusing dia menjawab. Pusing dia. Ada. Waktu Tuhan menjadi manusia, apakah masih ada Tuhan? Ada. Yang mana yang Tuhan? Makanya Kok kita jadi berbicara- makanya? Kok Tuhan jadi makanya? Dengar dulu Pak, kita harus belajar dari dasar Pak, jangan lompat. Ya Ya kan? kan? Mulai kena dia. Setruk nantinya orang berhadapi saya. Setruk dia. Dengar dulu Pak. Kita harus mengerti. Udah ngorok dia kayak apa itu? Kita harus mengerti keesaan Tuhan. Jawab saja itu. Tuhanmu menjadi manusia. Apakah masih ada Tuhan? Jawab. Masih ada Tuhan. Kalau masih ada, siapa yang Tuhan? Makanya dengar dulu bicara, pasti terangkan kalau bisa. Nggak bisa diterangkan. Katanya menjadi manusia Tuhanmu. Bisa kau menerangkannya? Nggak usah diterangkan. Orang jelas kok Tuhanmu nggak ada lagi. Jadi Tuhanmu pernah hilang 33 tahun ya. Bapak kan nggak kasih aku untuk bicara. Makanya Iya, aku Tuhanmu berangkat. pernah hilang 33 tahun. Gimana? Tuhanmu pernah nggak ada selama 33 tahun karena dia jadi manusia. Betul? Makanya Pak, kita harus mengerti tentang ketuhanannya dulu. Ya katanya Tuhan menjadi manusia. Mengerti. Itu kan konsep Bapak yang bicara seperti itu, makanya Bapak bingung. Ya Anda sendiri yang ngomong Tuhan menjadi manusia. Makanya aku terangkan dulu. Gak usah diterangkan. Orang kau udah kehabisan Tuhan. Makanya aku terangkan Pak ya. Terangkan apa Pak? Bukan menerangkan itu, mengaburkan malah itu. Dengar aku terangkan. Paham Bapak, saya tahu Allah itu. Gak usah diterang, bukan itu. Nah, Ini dengerin topiknya. Tuhanmu menjadi manusia. Kamu sendiri yang ngomong. Waktu Tuhanmu menjadi manusia, berarti tidak ada lagi Tuhan karena dia menjadi manusia. Setuju? Angkat bendera putih kalau setuju. Buka celana kalau nggak setuju. Angkat bendera putih kalau setuju. Buka celana kalau nggak setuju. Silakan. Oke, bisa gantian mungkin sama Bang Nasrani. Dari tadi beliau ini kasihan nggak ngomong-ngomong. Saya baru ekstra begitu udah stroke dia. Udahlah. Saya aja lu. Coba-coba sama gue bermain kata-kata lu. Stroke lu. Silakan Bang Nasrani. Selamat sore. Selamat sore. Ya, terima kasih. Mohon maaf saya Nasrani itu Bang tidak menuhankan Yesus loh. Oh, bukan. Saya menggunakan kata Nasrani untuk menghindari polemik saja. Karena kan selama ini kan Kristen kan dipanggilnya oten. Nah, jadi saya Kabur dia itu, kena stroke dia tuh si Jimmy. Iya Bang, silakan. ya, jadi saya untuk menghindarin polemik saja. Ya udah, artikan aja Nasrani itu apa? Nasrani itu ya Kristen sebenarnya. Bukan, Nasrani bukan Kristen, beda. Nasrani kan dari Nasrani. Bukan, Nasrani dari Nazaret. Nah, Nazareth. iya, itu Nazaret. itu pengikut Yesus. Baik. Bukan, beda.
Nah, putuskan dulu Anda Kristen apa Nasrani? Kristen nggak Ya apa-apa. Kristen gitu ya Oke. udah. Terus Ini sebentar saya boleh diskus sama Bang Zuma. Bisa Bang, kalau Bang Zuma monitor bisa. Dari tadi beliau minta tuh dengan Bang Zuma. Sebentar aja. coba jawab dulu pertanyaan saya tadi itu Bang. Lu setuju nggak temanmu mengatakan Tuhan menjadi manusia? Tuhan menjadi manusia. Lu setuju nggak? Sebenarnya saya sudah Jangan sebenarnya. Lu setuju Oke. apa enggak? Tuhan menjadi, tidak setuju kalau menjadi. Enggak, lu tadi temanmu barusan lu punya kupingan denger Tuhan menjadi manusia, setuju apa enggak? Makanya saya beda, Bang Andi. Ya, bilang aja tidak setuju gitu loh. Tidak setuju dengan. Ya udah lanjut. Gitu dah susah amat sih. Iya, iya. Silakan berbeda boleh tapi gengsi jangan. Oke. Jujur siap. ya. Nah, dengar ya. Berbeda boleh gengsi jangan, jujur ya. Silakan. Ya. Oke, sebelum Bang Zuma masuk, mungkin Kang Dito mau ngobrol sama Bang Nasrani. Silakan Bang Nasrani. Apa Ya, yang mau bersedia nggak sama saya nih? Ya santai aja. Mintanya Kang sama Dito. guru Beliau mau dah. belajar, saya lihat Oh, ini. gitu. Silakan. Iya. Soalnya kalau sama saya terlalu kencang cepat orang setruk. Ya udah lanjut. Enggak. Karena saya ingin memfokuskan untuk diskusi ini masalah kematian Yesus. Yesus disalib sebenarnya. Oke, kita ganti tema ya. Itu menarik Bang. Saya langsung ganti tema karena Oh, masalah keinginannya- kematian. Kematian. Jadi temanya di sini Bang, Yesus kami tidak mati ya. Nih, Iya. ini temanya. Oke, sama Yesus host aja kami dulu, nggak sama mati. host. Enggak apa-apa, Kang Dito aja. Kan gitu. Kang Dito aja. Sama aja Kalau kok. Silakan. iya, sebenarnya sama aja. Cuma kok saya pengen belajar banget sama Bang Zuma. Sama Bang Zuma. Oh iya, nanti kalau Bang Iya. Zuma sudah monitor, beliau bisa masuk. Oke, siap. Bagus Soalnya Ini bener-bener nyari kebenaran ya. nih. Iya, dia pengen dari tadi pengen sama Bang Zuma. Dari tadi beliau ini di sini nggak ngomong, beliau diam. Gini aja, kalau mau belajar sama Bang Juma, tolong buang dulu doktrin, pergunakan akal sehat. Pertama nih poinnya nih. baik, saya akan Ini siapkan. dengerin poinnya. Bedakan antara pengutus dan diutus. Bedakan antara pencipta dan ciptaan. Bedakan antara Tuhan dan makhluk. Itu dulu. Dasarnya di sini dulu kalau mau belajar sama Bang Juma. Lanjut. Oke. Bang Andi habis makan apa? Pintar kali hari ini Bang Andi. Habis makan ini kunci dongkrak minumnya red. lanjut. Iya. Sebenarnya sih saya sudah pernah kalau Bang Handi pernah ingat saya ya mungkin ya dulu. Mungkin pernah saya dibantu waktu itu. Dibantu apa Bang? Saya baru belajar bisa menggunakan TikTok waktu itu. Oh siap. Oh dibantu sama Bang Andi ya? Bang Handi. Kemudian Oh, gitu. itu sudah lama pernah saya bahas gitu. Jadi sudah satu topik saya lewatin, ini saya mau masuk lagi topik yang lain begitu. Siap. Jadi kalau Bang Hadi pernah ingat, saya pernah masuk ke topik itu mungkin hampir lama. Tetapi karena kendala Gua nggak dengar tadi. Topik apa? apa? Topik apa? Topik untuk membicarakan masalah ketuhanan Yesus, Bang Hadi. Oh itu ya. Silakan Bang. Iya. Jadi itu sudah satu topik yang saya punya pandangan dari teman-teman Muslim kepada kami. Apa yang sudah disampaikan itu sebenarnya harus kita pelajari gitu loh, dan kita cermatin dan kita lihat poin-poin dari Muslim ini seperti apa, sementara dari poin-poin Kristen ini seperti apa. Kemarin tuh kalau Bang Handi masih ingat, kita pernah membahas seperti itu ya. Waktu itu Bang Handi pernah bantu saya, kita membahas di itu melewati Bang Handi karena saya masih belum bisa TikTok. Ini kebetulan saya masih bisa belajar TikTok, makanya saya mau masuk langsung seperti itu. Ya intinya aja gini Bang ya. Ya. Kembali zero dulu. Oke. Buang dulu kepercayaan yang bertabrakan dengan akal sehat kan begitu. Baik, betul. Ya, secara manusia berakal, semua yang pernah bernapas di muka bumi itu ciptaan Tuhan. Itu dulu Bang. Kalau udah setuju di sini enak jalannya kita. Betul, ciptaan Tuhan. Benar. Iya. Termasuk anaknya Maria namanya Yesus.
Karena dia pernah ada di bumi bernapas, kan begitu? Anaknya Maria itu ciptaan. Ya, baiklah kalau begitu. Oke. Ya. Ya kalau udah begini ada aman udah Anda. Berarti kalau udah ciptaan berarti dia bukan Tuhan, artinya dia ciptaan Tuhan. Tapi saya punya tetapinya. Ya coba pakai tetapi. Tetapi ciptaan itu diciptakan oleh Tuhan. Tuhan apakah boleh tinggal dan diam di dalam ciptaannya? Apa itu? Nggak dengar kecil. Kecil ya. Saya ulang. Betul manusia itu ciptaannya, tetapi apakah Tuhan boleh tinggal di dalam ciptaannya? Itu yang selalu saya ingin Oke. diskusikan. Sang pencipta alam semesta itu, kalau secara bahasa bisa ada sang pencipta dekat dengan urat leher kita. Betul. Tapi bukan Tuhan yang masuk dalam diri kita, bukan pencipta. Tapi pencipta ini menciptakan kita. Kita harus dekatkan diri sama sang pencipta. Dengan cara apa? Dengan cara mengikuti seluruh perintahnya, menjauhi larangannya, supaya kita bertakwa dekat sama sang pencipta. Lewat mana kayak itu? Ya, lewat ajaran para nabi. Iya. Di zaman Yesus, ya zaman Yesus. Sekarang zaman Nabi Muhammad SAW gitu. Kok kayaknya nggak kena ya saya? Ya. Kalau pencipta ada di dalam kita, itu kita kan ciptaan. Tuhan itu yang menciptakan. Apakah Tuhan itu ada di dalam ciptaan? Ya nggak bisa lah. Tuhan itu nggak muat masuk ke dalam ciptaannya. Siapa bilang? Ya, Tuhan itu tidak memiliki tempat yang dia ciptakan. Bagi yang bilang sang pencipta itu tidak terbatas ruang dan waktu. Kita ini manusia terbatas ruang dan waktu. Bagaimana ada mungkin Tuhan dalam diri kita? Gimana ceritanya? Tuhan memang tidak bisa, tapi firman-Nya bisa. Ya kalau firman-Nya itulah tadi Al-Quran. Kalau kita umat Islam itulah firman-Nya yang mendekatkan diri kita sama Tuhan. Kan begitu? Nah, makanya berbeda dengan Kristen. Terus Kristen gimana? Kristen itu firman-Nya itulah yang menjadi manusia. Bukan bukan menjadi tinggal dan diam di dalam manusia. Gitu. Nah, kembali ke Yesus. Menurut Yesus, Anda tadi udah setuju dia ciptaan, kan begitu? Jadi ada yang menciptakan, jadi nggak usah dipersulit. Anda ini mau mempersulit diri lagi loh, masuk doktrin. Enggak. Bukan maksud doktrin. Saya selalu berbicara ini berdasarkan fakta yang ada di dalam Alkitab, terutama di dalam Injil atau Bible, begitu. Karena Yesus sendiri berkata, tidak percayakah engkau Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa? Kalau Bang Handi tadi mau menyamakan Yesus dengan dengar sebentar. Ya, silakan. Kalau Bang Hadi mau menyamakan Yesus sebagai ciptaannya dengan ciptaan yang lain, Yesus sendiri berkata, Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Artinya apa? Ketika Bapa menciptakan itu, Bapa ada di luar gitu. Mas, menurut Anda ini bahasa Yesus bilang Bapa di dalam aku. Entar ini bahasa yang Anda artikan. Enggak. Bapak dengerin dulu. Bapak di dalam Yesus, Yesus di dalam Bapak. Anda mengartikan seperti apa? Mengartikan Bapa itu selalu bersama dengan Yesus. Yesus itu ya, kalau Yesus beda loh bersama dan masuk, beda loh. Bersama beda itu loh saja. Nah, sekarang gini. Kata sama lagi. Beda loh. Jadi saya lagi yang ngomong ya. Kalau Bapak di dalam aku di dalam Bapak, maksudnya itu Yesus. Semua yang aku ajarkan, ini dengerin, bersumber dari Bapa. Semua ilmu di dalam diriku bukan atas karanganku sendiri, tapi bersumber dari Bapa yang saya ajarkan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku. Jadi apa yang kukerjakan, apa yang kuucapkan bersumber dari Bapa. Itu maksudnya. Yesus berkata juga, tidak percayakah engkau, aku berasal dari atas. Yohanes 14:28. Yohanes 8 ayat 42. Iya, apa itu? Yohanes 8 ayat 42. Terus Aku datang dan keluar dari Allah.
Kalau itu seorang pindah topik lagi dan- nih anak ini. Lo enggak dong.